Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, chapter 63. Rindu ngerjain. Capek kali ya? Tanya Ardia mengusap kepala istrinya. Iya, pengen istirahat dulu, jawab Aisyah. Abang buka pintu sebentar ya dek, ucap Ardi ketika mendengar suara ketukan dari pintu kamarnya. Paling itu si genit, tebak Aisyah. Ardi tersenyum dan mencium bibir istrinya. Kebiasaannya, datang lagi nih, pria itu sedikit menarik hidung istrinya. Gimana Ica gak kesel liatin Vira? Masa iya abang dipeluk-peluk, dicium-cium? Katanya kangen abang. Tapi Ica yang ontinya, dia enggak mau kayak gitu, Aisyah berkata dengan memajukan bibirnya. Vira itu sudah seperti itu sejak bayi, jelas Ardi. Ardi sudah begitu dekat dengan Vira sejak gadis kecil itu berusia 3 tahun. Aisyah hanya tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya tersebut. Ardi beranjak dari atas tempat tidur dan membukakan pintu kamarnya. Om, Vira boleh tidur di sini ya? Gadis berambut panjang dan hitam itu berdiri di depan kamarnya dengan membawa boneka teddy bear warna coklat yang bernama Ardi dan boneka Barbie dengan rambut acak-acakan yang diberi namanya Aisyah. Ardi memandang boneka yang ada di tangan anak perempuan tersebut. Dirinya memandang ke arah istrinya yang berbaring di atas tempat tidur. Boneka itu pasti akan membuat istrinya merasa begitu sangat kesal. Iya, tapi di atas tempat tidur enggak boleh lompat-lompat ya. Onti lagi hamil, jelas Ardi. Pria itu menundukkan tubuhnya dan menggendong anak perempuan yang begitu sangat manja kepadanya. Vira enggak lompat-lompat kok om, jawab Vira yang melingkarkan tangannya di leher pria tersebut. Baru saja Ardi melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar, bibir istrinya sudah maju ke depan. Aisyah begitu sangat kesal ketika melihat tingkah genit keponakannya. Keponakannya itu dengan sengaja bersikap manja kepada suaminya dan menjulurkan lidah ke arah Aisyah. Ardi hanya tersenyum ketika melihat istrinya tersebut. Ini bonekanya disuruh mandi kenapa? Tanya Aisyah memandang boneka Barbie milik Vira. Ini Aisyah memang malas mandi onti. Dia juga enggak suka sisir rambut. Lihat ini rambutnya acak-acakan. Vira memegang rambut boneka Barbie-nya. Nama bonekanya diganti, protes Aisyah. Vira menggelengkan kepalanya. Enggak bisa diganti onti. Ini namanya Aisyah. Vira semakin memperjelas nama boneka yang dimilikinya. Vira tersenyum dengan menutup mulutnya. Onti cantik, tapi kenapa boneka yang namanya sama seperti onti seperti ini? Protes Aisyah yang memandang boneka di tangan keponakannya. Iya, onti cantik. Karena itu Vira nggak mau kasih nama boneka yang cantik itu Aisyah. Karena nanti onti pasti akan merasa boneka itu mengalahkan kecantikan yang onti miliki. Vira tersenyum geli ketika dirinya mengerjai ontinya. Aisyah diam ketika mendengar ucapan keponakannya. Apa yang dikatakan oleh keponakannya itu sangat benar. Sudah pasti Aisyah tidak ingin bila boneka lebih cantik daripada dirinya. Iya juga ya, onti tidak mau disaingi sama boneka, jawab Aisyah dengan sangat polosnya. Ardi yang duduk di samping istrinya tidak kuasa menahan ketawanya. Pria itu akhirnya tertawa ngakak ketika mendengar perdebatan antara keponakan dan tante tersebut. Keponakannya begitu sangat pintar sehingga sangat mudah mengelabui tantenya. Abang kenapa ketawain Ica? Tanya Aisyah. Ceritanya lucu, ucap Ardi yang menahan ketawanya. Ya udah, tadi katanya capek, sekarang tidur ya, ucap Ardi yang mengusap kepala istrinya. Aisyah menganggukkan kepalanya ketika mendengar ucapan suaminya. Vira kenapa sih sama Om Ardi dekat sekali seperti itu? Tanya Aisyah ketika keponakannya itu berbaring di samping suaminya.
sedangkan Aisyah berbaring di belakang suaminya. Vira rindu sama Om Ardi, ucap Vira yang tersenyum perlihatkan deretan giginya. Sama Onti? Tanya Aisyah. Rindu juga, hanya saja lebih rindu sama Om Ardi. Mendengar jawaban keponakannya itu membuat Aisyah semakin kesal. Enggak boleh gangguin Onti, Onti lagi capek, Ardi berkata dengan mengusap rambut Vira. Vira hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh omnya tersebut. Vira itu rindu Om sama Onti, tapi rindunya ngerjain, ucap Vira yang membuat Aisyah semakin kesal. Ardi hanya tertawa ketika melihat keponakannya dan tantenya. Di antara mereka entah siapa yang terlihat lebih dewasa. Ya sudah, tidur ya, Om juga capek. Besok pagi-pagi kita lari pagi, Ardi memujuk keponakannya tersebut. Iya Om, jawab Vira yang tersenyum. Kok dikasih sama Mimi sih tidur di sini? Tanya Aisyah yang memandang ke arah keponakannya. Ya Vira bilanglah kalau Vira rindu Onti, ucap Vira dengan sangat polosnya. Aisyah sangat senang ketika mendengar ucapan keponakannya. Aisyah tersenyum lebar begitu mendengar jawaban keponakannya tersebut. Rindu Onti, tapi kenapa peluknya Om Ardi? Tanya Aisyah. Iya, itu hanya alasan ke Mimi aja Onti, biar Vira dikasih tidur di sini. Padahal Vira rindunya sama Om Ardi. Safira tertawa ngakak setelah berhasil mengerjai tantenya tersebut. Aisyah hanya diam ketika keponakannya itu berhasil mengerjainya. Udah, ayo tidur, ucap Ardi yang mengusap kepala Vira. Ardi memutar kepalanya dan memandang istrinya yang memeluk pinggangnya dari belakang. Tidur lagi, gak usah diajak Vira berdebat, ucapnya. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sudah sangat lama dirinya tidak berdebat dengan keponakan genitnya, dan hingga sampai saat ini Aisyah belum bisa mengalahkan keponakannya itu dalam berdebat. Aisyah tersenyum ketika melihat keponakannya memeluk dua boneka kesayangannya tersebut. Dua boneka itu selalu dibawa oleh keponakannya untuk tidur seperti ini. Ardi mengusap-usap punggung Safira setelah keponakannya itu tidur. Pria itu merubah posisinya dan memandang ke arah istrinya. Kok belum tidur sih? Ucapnya mengusap kepala istrinya. Belum ngantuk, jawab Aisyah. Iya, tapi hari ini enggak boleh, ucap Ardi. Aisyah tertawa ketika mendengar ucapan suaminya tersebut. Kalau capek badan, beda bang sama yang pengen, ucapnya. Ardi mengulum senyumnya. Apalagi pengen? Iya, jawab Aisyah. Adek masih ingat nggak waktu kita baru-baru nikah, terus Vira minta tidur di sini. Pagi-pagi kita pakai baju yang terbalik, dan dia bilang ke Miminya kalau kita pakai baju terbalik, ucap Ardi. Aisyah tertawa dan menganggukkan kepalanya. Dia memang seperti itu ngomongnya, suka-suka, ucap Aisyah. Tapi emang bener sih, Ardi tersenyum. Aisyah menempelkan bibirnya dengan bibir suaminya. Kalau abang mau, bisa kok, ucap Aisyah. Mau di mana? Tanya Ardi. Di lantai boleh, tapi abang yang di bawah, usul Aisyah. Ardi tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. Enggak usah sekarang, besok pagi aja apa mau, ucapnya. Tapi Ica lagi mau sekarang, pinta Aisyah. Tapi nanti kalau pasang bajunya harus ingat ya, jangan sampai terbalik, Ardi mengingatkan. Dengan cepat Aisyah menganggukkan kepalanya. Ingat, enggak boleh berisik. Iya, jawab Aisyah. Aisyah beranjak dari tempat tidur dengan sangat berhati-hati bersama dengan suaminya. Ardi memadamkan lampu terlebih dahulu. Pria itu merebahkan tubuhnya di atas karpet yang tebal di kamar istrinya. Ardi tersenyum ketika istrinya mengecup bibirnya dengan sangat lembut.
Nanti kalau abang udah kembali ke Amerika, kalau Ica lagi kangen, gimana? Tanya Aisyah yang ingin bermanja-manja dengan suaminya. Kangennya ditabung, jawab Ardi. Nanti gitu buka tabungan, isinya banyak ya bang, jawab Aisyah yang tersenyum. Ardi tersenyum dan menganggukkan kepalanya.